gini, kenapa kita terus menyoal ini? Ada satu hal yang kita harus ingatkan bahwa kita bermimpi ya, anak-anak muda yang disebut-sebut oleh media itu sebagai dominasi anak-anak muda di pilpres kali ini, di pemilu kali ini, itu datang ke TPS bukan karena mobilisasi kelompoknya, tapi dia datang dengan kesadaran. Oke, saya datang ke TPS untuk memperjuangkan nilai apa. Itu kan mimpi kita. Tapi hari ini kan orang bilang sepesimisnya kita tidak boleh kehilangan harapan. Karena itu kita terus menyampaikan ini bahwa tidak mudah. Kenapa? Karena selalu dianggap, oh ini nggak ikhlas ini Prabowo, nggak move on. Oh takut ini kalah. dianggap takut kalah. Kita kesampingkan itu. Bagaimana sekarang caranya dengan situasi komunikasi yang sangat kompleks sekarang, tapi juga bisa memudahkan. Masih ada waktu nih sampai dengan Februari. Bagaimana menyadarkan? Kalau nggak cukup Februari, kita berpikir masa depan. Gimana ya komunikasi yang efektif ke anak muda supaya dia juga dapat substansinya, tidak hanya prosedural. Karena sekarang ini sosialisasi KPU, sosialisasi pemilu dari penyelenggara pemilu selalu mengatakan tahapan pemilu A, B, sampai ngelotok tuh kayak penataran P4. Tapi substansinya jarang disampaikan. Jadi cuma kayak jadwal aja ya. Datang itu nggak salah, datang simulasi ke TPS. Tetap butuh. Itu butuh. Gitu. Tapi nilainya gimana? Tumben-tumbenan dia serius ini. Ya kan mengimbangi dia. Biar nggak ngekek-ngekek terus gitu. Ya gimana ya caranya ya menyampaikan dengan ada sosmed kayak kemarin kan rame di misalnya di sosmednya naik. Itu kan menurutku pembelajaran yang baik. Orang melihat kan dan biasa aja nyikapinya, jangan marah-marah. Biasa aja ya, kayak slogan partai PDIP U23 itu. U23 itu loh. Santuy. Gimana gini ya? Oh gini ya? Korea gini. Itu kan Korea. Santai dan santuy. Gimana nih? Kita punya cara nggak? Menurutku punya bayangan nggak? Ketawanya enak banget. Ini namanya apa? Ketawa karir ya? Ketawa karir. Ketawa biar sebagai komplimen. Iya, karena itu problem kita hari ini Mbak Nay. Ketika kita mengkritisi sesuatu, kita dianggap karena kita sedang menembak sesuatu gitu loh. Karena kita tidak suka dengan dalam tanda kutip konteksnya adalah politik praktis ya, bukan value gitu loh. Sementara yang kita kritisi misalnya adalah problem value-nya gitu, etikanya misalnya, asas kepatutan misalnya. Ya tapi jangan curhat gitu, biasa aja. Jadi jurnalis dimaki orang ya biasa aja. Enggak. Tapi ini kan banyak didiskusi, Nay. Artinya kan diskusinya kan sebenarnya sudah banyak ya ngomongin soal gimana cara komunikasi ke anak-anak muda di luar komunikasi media sosial. Ya komunikasi ke anak muda nih yang dikomunikasiin apa gitu. Karena banyak juga yang dikomunikasiin ya tadi itu soal kemudian membranding supaya jadi gemoy gitu misalnya kayak gitu-gitu kan. Iya. Bukan yang susah. Iya. Tapi itu works ya in a way ya yang soal itu ya. Iya. Tapi ya itu tadi substansial. Kalau mau ngomongin substansial ya contoh yang paling penting. Keteladanan. Iya sih bener ya. Kok ngomong contoh keteladanan langsung kayak pesimis gitu? Ya contoh. Ya memang hari ini mungkin agak susah dari keteladanan. Makin berat gitu. Betul. Hari ini siapa yang kita bisa jadikan contoh? Panutan. Elit yang muncul ya. Tanpa mengerasa hormat bapak-bapak. Ya, ini kan pertanyaan ya. Ini pertanyaan terbuka. Ini sekaligus tantangan buat Anda sekalian. Apa namanya respectfully speaking ya. Dengan hormat. With all due respect. Contoh. Kalau lo pribadi, Nay pribadi terpikir nggak ada yang sudah bisa kemudian dijadikan contoh? Close to it. Ya kalaupun ada bukan politisi. Bagus. Nice save. Anak-anak muda yang memang sudah berniat datang ke TPS jangan berubah pikiran gara-gara nonton ini ya. tetap harus datang ke TPS ya. Meskipun nyoblos semuanya.